Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan riset operasi. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang implementasi dari metode Simplex Dual. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana konsep dari primal dual ya, dan bagaimana mentransformasikan dari bentuk primal menjadi bentuk dual. Dan kita tahu kalau bentuk primal itu kita rubah menjadi bentuk dual dan jika kita kembalikan maka harus kembali ke primal. Dan jika seandainya dari bentuk primal sudah kita rubah ke dual dan kalau kita merubahnya kembali tetapi tidak menjadi bentuk primal berarti ada beberapa konsep atau ada beberapa langkah yang belum tepat ketika kita melakukan proses transformasi dari primal menjadi bentuk dual. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama, metode Simplex Dual itu sendiri. Dan yang kedua, yaitu langkah-langkah dari implementasi Simplex Dualnya. Dan yang ketiga, pastinya kita akan mengimplementasikan ya metode Simplex Dual atau kita akan terapkan dalam suatu contoh di pemrograman linear. Yang pertama, kita akan belajar metode Simplex Dual. Nah, metode Simplex Dual itu digunakan ketika ya tabel Simplex optimal itu ternyata setelah kita lakukan ya ternyata tabel akhir dari Simplexnya tidak layak atau kasusnya adalah kasus invisible. Sehingga metode Simplex Dual ini nanti akan kita pakai ya untuk membackup atau untuk mengcover kalau seandainya ada kondisi yang invisible. Kemudian yang kedua, jika pada fungsi kendala muncul tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan dan tidak adanya tanda sama dengan dalam bentuk umum persamaan linearnya, maka metode Simplex Dual dapat langsung kita terapkan atau kita gunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear tersebut. Dan yang ketiga, kemungkinan ya terdapatnya suatu kondisi pemrograman linear ya yang tidak dapat diselesaikan karena adanya bilangan negatif atau terlibatnya unsur bilangan negatif. Terkadang memang unsur bilangan negatif ini menjadikan rewel ya atau ruwet ya, artinya sehingga ketika ada bilangan negatif ini malah menjadikan kondisi pemrograman linear pas ketika kita menyelesaikan menggunakan metode Simplex biasa, akhirnya kondisinya tidak optimal. Optimal tapi mungkin dia tidak layak. Nah, atau mungkin di awalnya sudah tidak optimal. Itu adalah beberapa kenapa motivasinya kita menggunakan metode Simplex Dual. Kemudian, sedangkan langkah-langkah dari metode Simplex Dual yang pertama pastinya sama ya, seperti metode Simplex yang lainnya. Apakah metode Simplex Big M, ataukah dua fase, atau yang Simplex biasa, seperti itu. Yang pertama, langkahnya pastinya kita akan menentukan bentuk standar kanonik dari pemrograman linear tersebut. Karena bentuk kanonik ini merupakan langkah kita untuk mendapatkan suatu solusi visible awal. Nah, bentuk kanonik ini. Kemudian yang kedua, setelah kita memiliki bentuk kanonik, bentuk tabel Simplex ya, artinya kita implementasikan ke dalam tabel Simplex seperti halnya tabel Simplex primal atau Simplex yang biasanya. Jadi bentuk tabelnya sama, tidak ada perbedaan gitu ya. Berarti langkah pertama, langkah kedua sama saja. Akan tetapi ketika kita menuju ke langkah ketiga, ini yang agak berbeda. Artinya, ketika kita menggunakan Simplex yang primal biasa gitu ya. Di sana ketika kita akan menentukan angka pivot atau angka kunci itu berdasarkan dari kolom kunci dahulu ya. Kemudian baru kita akan mencari baris kunci. Nah, karena kita tahu bahwa dual itu merupakan kebalikan gitu ya dari primal gitu ya. Maka yang kita cari adalah tentukan baris pivot dulu atau baris kuncinya dahulu, di mana baris pivot ini akan kita dapatkan ya dari nilai kanan yang paling negatif. Artinya nilai kanan yang paling besar negatif. Nah,
Jika nilainya negatif ini lebih dari 1, artinya ada yang sama lebih dari 1 dan itu semuanya terbesar, maka kita bebas untuk memilihnya. Setelah kita memiliki baris pivot, pastinya kita akan diminta bagaimana caranya untuk menentukan kolom kunci atau kolom pivot kan gitu. Karena nanti perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci disebut angka kunci. Nah, kemudian kolom kunci ini akan kita dapatkan dari rasio yang paling kecil. Nah, di mana rasio ini merupakan, ya, kita akan bisa mencari nilai rasionya dari koefisien pada fungsi tujuan atau fungsi f gitu ya. Kita bagi dengan angka yang berada pada baris kunci. Dan jika lebih dari 1, artinya ada yang kembar dan itu paling kecil, maka kita bebas untuk memilihnya salah satu saja. Barulah langkah kelima, lakukan operasi simplex seperti biasanya. Secara tidak langsung, di sini kita bisa membedakan bahwa langkah-langkah simplex dual itu terletak pada penentuan baris dan kolomnya. Perbedaannya hanya di situ. Kemudian kita akan implementasikan ya metode dual tersebut. Nah, seandainya saya memiliki kondisi minimum F sama dengan 2x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3, di mana subjektunya atau kendalanya adalah negatif 9x1 dikurangi 2x3 dikurangi 4x3 kurang dari sama dengan negatif 20. Untuk kendala kedua itu kurang dari sama dengan negatif 18. Untuk kendala ketiga kurang dari negatif 12. Di mana X1, X2, X3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita sebenarnya melihat ya, ketika kita akan menerapkan kaidah simplex langsung gitu ya, maka kita akan membentuknya menjadi yang pertama bentuk standar kanonik. Nah, bentuk standar kanonik itu fungsi tujuannya minimum, oke, sudah sesuai gitu ya. Dan ternyata semua kendala sudah sama, yaitu kurang dari sama dengan semuanya. Gitu. Sebenarnya apakah kita bisa menggunakan simplex biasa? Boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Gitu. Akan tetapi di sini ternyata ruas kanannya di sana melibatkan seluruhnya bilangan negatif. Takutnya ya kalau kita melibatkan bilangan negatif ini, nanti akan kita dapatkan tabel simplexnya ternyata optimalnya tidak layak atau kondisinya malah invisible. Sehingga di sini kita akan mencoba menerapkan menggunakan kaidah metode dual. Nah, caranya pertama kita akan merubah ya atau membentuk masalah PL menjadi bentuk standar kanonik ya, di mana kendalanya karena semuanya sudah kurang dari sama dengan, maka akan kita tambahkan dengan variabel slack gitu ya. Maka kendala pertama akan kita tambahkan dengan slack pertama S1 sama dengan negatif 20, kendala kedua kita jumlahkan dengan S2 sama dengan negatif 18, kendala ketiga saya jumlahkan dengan S3 sama dengan negatif 12. Sedangkan fungsi tujuannya gitu ya, maka ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi negatif 2x1 dikurangi 8x2 dikurangi 6x3 ditambah dengan F sama dengan 0. Dengan demikian jelas variabel basisnya yaitu adalah S1, S2, S3, dan F. Dan variabel non-basisnya adalah X1, X2, dan X3. Nah, karena kita sudah mendapatkan bentuk kanonik, maka akan langsung bisa kita implementasikan atau kita terapkan atau kita masukkan langsung ya ke dalam tabel simplex. Nah, setelah kita inputkan ke dalam tabel simplex, akan kita dapatkan iterasi pertama, ya iterasi 0 maksudnya di sini, yaitu iterasi yang pertama kali akan kita lakukan gitu ya, di mana variabel basisnya adalah S1, S2, S3, dan F gitu ya. Kemudian variabel keseluruhan X1 hingga S3, F, kemudian BI ya gitu ya. Semua kita inputkan seluruhnya kecuali rasio. Karena rasio belum kita hitung kayak gitu. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah ingat karena kita menggunakan simplex dual ya, maka untuk menentukan angka pivot atau angka kunci, maka pertama kali kita cari ya baris pivotnya dulu. Di mana baris pivot itu kita lihat ya dari nilai kanan yang paling negatif.
Nilai kanan paling negatif pastinya adalah negatif 20. Dia kan paling negatif. Sehingga S1 ya ini menjadi baris kunci. Setelah kita mendapatkan baris kunci, barulah kita bisa menentukan rasio. Di mana rasio itu bisa kita dapatkan ya baris F dibagi dengan baris kunci. Gitu ya. Berarti negatif 2 dibagi negatif 9, 2/9. Negatif 8 dibagi dengan negatif 2, yaitu sama dengan 4. Negatif 6 dibagi negatif 4, berarti 6/4. 0 dibagi 1, 0. 0 dibagi 0 jawabannya tidak tentu, maka kita kasih strip aja. 0 dibagi 0 juga strip. Nah, dari sini akan kita tentukan rasio yang paling kecil mana gitu ya. Rasio yang paling kecil sebenarnya adalah 0 kalau kita bisa lihat ya. Nah, itu yang paling kecil. Tapi kalau kita menggunakan 0 sebagai rasio terkecil ya, maka angka pivot yang akan kita dapatkan sebenarnya adalah 1 ya. Nah, 1 sudah sesuai dengan yang kita harapkan, yang lainnya sudah 0. Maka sebenarnya kalau kita memilih S1 ini sebagai kolom kunci, tidak masalah. Tapi iterasi ini tidak akan berubah, karena pada kesempatan iterasi ini, angka kuncinya sudah 1, yang lainnya sudah 0. Maka kita akan memilih ya nilai rasio yang paling kecil lagi, yaitu 2/9. Di mana rasio paling kecil 2/9 ini akan berkolerasi ya atau berhubungan atau terkait dengan X1, dan X1 ini menjadi kolom kunci, X1 akan menjadi variabel masuk gitu ya, dan S1-nya akan menjadi variabel keluar. Nah, terkait dengan variabel masuk dan variabel keluar, konsepnya sama halnya dengan simplex biasa. Jadi, kalau variabel masuk itu adalah kaitan dengan apa namanya? Terkait dengan kolom kunci, kalau variabel keluar itu terkait dengan baris kunci. Sehingga perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci di sini adalah negatif 9. Negatif 9 menjadi angka kunci atau yang dikenal dengan angka pivotnya. Karena kita sudah bisa mendapatkan angka pivot, maka lakukan operasi reduksi pivot gitu ya, dengan elemen A11, artinya negatif 9 ini terletak pada baris pertama, kolom pertama, ya, dengan variabel masuknya X1 dan variabel keluarnya S1. Sehingga akan diperoleh iterasi pertama sebagai halnya kalau kita melakukan operasi reduksi. Artinya, ketika kita melakukan proses reduksi pivot, berarti negatif 9 ini bagaimana caranya biar berubah jadi 1. Gitu. Sehingga nanti baris pertama ini semuanya akan kita kalikan dengan negatif 1/9. Ya, setelah negatif 9 berubah jadi 1, maka yang lainnya harus berubah menjadi 0 pada kolom X1. Nah, kemudian kita operasikan, kita dapatkan pada kolom pertama sudah berubah menjadi 1, 0, 0, 0. Untuk kolom yang lainnya juga ikut berubah sesuai dengan proses ketika kita melakukan operasi reduksi pivot ya, menggunakan A11 sama dengan negatif 9. Nah, setelah kita dapatkan di sini, apakah iterasi ke-1 ini sudah optimal? Kita cek. Ruas kanan masih ada yang negatif atau tidak ya gitu ya. Ternyata masih ada. Maka kita pilih negatifnya yang paling besar mana? Ternyata yang paling besar adalah negatif 34/3. Ini nilai yang paling besar gitu ya. Karena ini menjadi paling besar, maka S2 gitu ya, ini akan menjadi baris kunci. Nah, setelah kita menemukan baris kunci, kita akan bisa menentukan rasionya kembali. Ya, di mana rasio itu adalah baris F dibagi dengan baris kunci yang sudah kita temukan. Maka 0 dibagi dengan 0 tidak tentu, kita kasih strip gitu ya. Kemudian negatif 69/9 dibagi dengan negatif 22/3 dapatnya 23/22. Kemudian negatif 46/9 dibagi dengan negatif 14/3 dapatnya 23/21. Kemudian negatif 2/9 dibagi dengan negatif 1/3 dapatnya adalah 2/3. Ya, dan 0 dibagi 1, 0, 0 dibagi 0 tidak tentu. Nah, dari rasio sini kita pilih yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil adalah tetap 0. Tapi kalau kita memilih 0, gitu ya,
maka kasusnya sama iterasi yang ke-0 tadi. Artinya ketika kita milih S2 menjadi kolom kunci, ternyata tidak ada perubahan karena angka kuncinya sudah 1 dan yang lainnya sudah 0. Tanpa proses apapun, operasi reduksinya tetap hasilnya seperti itu, kayak gitu. Maka kita akan memilih ya rasio yang lebih kecil lagi. Jadi kita pilih 2/3 gitu ya. Nah, 2/3 ini akan kita pilih sehingga angka kuncinya kita mendapatkan -1/3. Nah, ini merupakan baris kedua kolom keempat gitu ya. Nah, kemudian akan kita lakukan operasi reduksi pivot dengan elemen A24 sama dengan -1/3. Bagaimana caranya? Artinya kita akan merubah -1/3 biar jadi 1 bagaimana gitu ya. Maka baris kedua seluruhnya akan kita ganti ya. Akan kita kalikan ya dengan -3 biar -1/3 ini jadi 1. Nah, setelah kita kalikan nanti akan dapatnya 1 gitu ya. Kemudian selainnya harus berubah menjadi 0 pada kolom S1 tadi. Nah, di mana S1 menjadi variabel masuk dan S2 menjadi variabel keluar. Jadi nanti S2 akan diganti dengan S1. Kan gitu. Kemudian setelah kita lakukan operasi reduksi pivot dengan A24 sama dengan -1/3, kita dapatkan pada kolom S1 itu sudah 0, 1, 0, 0. Gitu ya. Yang lainnya juga mengikuti. Nah, di sini S1 sudah menggantikan posisi S2. Artinya S2 kita keluarkan, kemudian kita ganti dengan S1 pada variabel basisnya. Nah, dari sini kita cek apakah pada iterasi kedua ini kondisi sudah optimal seperti itu. Kita lihat aja pada ruas kanan masihkah ada yang negatif? Ternyata masih ada, yaitu ada -6 gitu ya. Nah, karena masih ada -6, maka S3 akan menjadi ya, baris S3 akan menjadi baris kunci. Dari baris kunci kita akan bisa menentukan rasionya gitu ya. Nah, rasionya berarti baris F dibagi dengan baris S3. Nah, baris F ini adalah 0 dibagi 0, tak tentu. Kemudian -8/3 dibagi 2/3, rasionya kan negatif. Padahal rasio harus lebih besar sama dengan 0 kan gitu. Maka karena negatif kita anggap tidak ada. Kemudian -2 dibagi -4 sama dengan setengah gitu ya. 0 dibagi 0 tak tentu. -2/3 dibagi -1/3 dapatnya 2. 0 dibagi 1, 0. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan bahwa jelas di situ nilai rasio paling kecil adalah 0. Tapi kalau kita memilih 0 gitu ya, maka angka kuncinya akan ketemu 1 lagi. Nah, kalau kita menemukan angka kunci 1, yang lainnya sudah 0, maka operasi reduksi pivot sama aja kalau kita terapkan. Sehingga kita akan memilih ya untuk angka rasio yang lebih tinggi lagi. Artinya lebih tinggi dari 0, yaitu adalah 1/2. Tapi kalau seandainya gitu ya, paling kecil memang 0 dan angka pivotnya 1, tapi ada elemen yang belum 0, ada 1 saja belum 0, maka kita tetap akan memilih pada kolom S3. Tapi karena di sini semuanya sudah 0, maka kita tidak pilih kayak gitu. Karena apa? Kita tujuannya kan akan membuat angka pivot jadi 1, yang lainnya 0 kayak gitu. Nah, tapi kan sudah kita dapatkan, maka kita akan pindah ya ke rasio yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah setengah. Maka angka kuncinya adalah -4 gitu ya. Itu terletak pada baris ketiga kolom ketiga, maka angka pivotnya adalah -4, maka akan kita lakukan operasi reduksi pivot dengan elemen A33 sama dengan -4, di mana variabel masuknya adalah X3 dan variabel keluarnya adalah S3. Kita lakukan operasi reduksi pivot seperti biasanya ya. Kita buat coret-coretan buramnya, artinya kita tinggal memasukkan bagaimana -4 ini biar jadi 1 gitu ya. Maka baris S3 ini nanti kita kalikan dengan -1/4. Kemudian kalau -4 sudah jadi 1, yang lainnya harus berubah jadi 0. Begitu juga untuk kolom-kolom yang lain mengikuti proses perhitungan reduksi pivot.
Sehingga kita dapatkan gitu ya. Di sini kita mendapatkan kondisinya iterasi ketiga untuk kolom X3 itu sudah 0, 0, 1, 0 gitu ya. Dan X3 sudah menggantikan variabel keluar S3. Jadi variabel basisnya berubah jadi X1, S1, X3, dan F. Nah, kemudian apakah iterasi ketiga ini sudah optimal gitu ya? Maka kita akan cek apakah ruas kanan, maksudnya pada BI sini semuanya sudah positif. Ternyata sudah positif gitu. Karena semuanya sudah positif ya, maka iterasi kita hentikan gitu ya. Di mana kondisi ini sudah optimal dan kita dapatkan nilai X1 itu sama dengan 3, X2-nya 0, X3-nya adalah 3/2, S1-nya 13, S2 dan S3-nya adalah 0, kemudian fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya sama dengan 15. Tapi kalau seandainya pada iterasi ketiga ini, ruas kanan masih ada yang bernilai negatif, gitu ya, maka itu akan menjadi kemungkinan baris kunci yang terbaru. Nah, itulah langkah-langkah ketika kita akan menerapkan metode simplex dual. Dan ini menjadi latihan ya untuk memahami bagaimana sih cara mengimplementasikan tentang metode simplex dual tersebut dalam mencari solusi masalah pemrograman linier. Semoga bermanfaat pada video ini gitu ya. Dan bagi yang masih bingung atau seperti apa gitu ya, boleh bertanya pada kolom komentar ya, atau boleh chat pada pada YouTube-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.